Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Eh, Kali ini gua gatel juga ya, pengen ngomentarin eh, debat semalam ya. Semalam tuh ada debat capres yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Eh, capres Pak Anies, Prabowo sama Pak Ganjar. Oke, banyak yang eh, ngomentarin dari dua pihak ya, dari perspektif masing-masing paslon ya, tentunya akan saling membela, saling mempertahankan kedukungannya. Pendukungnya Anies akan bilang, wah ini apa namanya ya, mau ngomongin apaan aja, topiknya apapun ya, tetap fokus kita adalah etika berpolitik. Etika ini intinya sih nyerang kekurangan-kekurangan atau kecurangan-kecurangan lah ya, kecurangan-kecurangan kubu 02 ya, Pak Prabowo ya, Prabowo, soal etika, soal masalah MK yang kemarin ya, yang Gibran jadi wakil presiden, jadi cawapres ya kan. Nah itu disinggung mulu. Kemudian tetap sih fokusnya di situ. Kemudian fokus lagi di tanah punya Pak Prabowo yang katanya 340 hektar. Ya itu aja sih. Sedangkan si Ganjar Pranowo ini beliau menyerang dari sisi anggaran ya, dari sisi anggaran, alokasi anggaran dan lain-lain. Kenapa kok capaiannya, kok indeksnya cuman segini ya, whatever lah itu, intinya dia based on data. Oke. Data nggak bohong, data itu valid, mungkin valid memang ya. Tapi yang gua yang mengagetkan, ternyata ini tag team. Harusnya apa sih yang Royal Rumble ya kan, harusnya ini debat ini Royal Rumble ya, tapi ini enggak, ini jadi tag team. Paslon 1 dan paslon 3 menyerang bersama-sama ke paslon 2. Jadi dikeroyok nih Prabowo nih ceritanya. Gua nggak expect seperti ini sebenarnya, karena itu udah gimana ya, temanya kan pertahanan. Harusnya kan temanya pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Mestinya ini lebih menarik kalau kita membahas ini kan ini geopolitik luar biasa ya. Geopolitik tuh luar biasa. Eh, Geopolitik dan hubungannya dengan militer itu kan luar biasa ya. Dimulai dari konflik Ukraina, kemudian konflik Timur Tengah ya, Palestina Israel, kemudian Asia Timur ya, di sebelah utara kita ini, nggak jauh dari kita ini rawan konflik. Ini tinggal nunggu waktu aja nih, tinggal nunggu waktu Cina akan menyerang Taiwan, tinggal nunggu waktu aja nih. Ini pasti, gue bisa jamin pasti, nggak mungkin, paling lambat 2030, paling lambat 2030, sekarang 2024, paling lambat 6 tahun lagi. Memang 2030 diperkirakan postur militer Cina akan seimbang dengan Amerika. Ini di bidang kuantiti ya, dalam dari segi kuantiti ya, jumlah personel militer, jumlah tanknya, jumlah pesawat tempurnya, jumlah kapal induknya. Mungkin kita nggak ngomong quality ya, secara quality ya, secara kualitas kita nggak bisa ngomong banyak lah, karena Cina itu seperti apa,
sorry gue nggak suka ngomong Tiongkok ya. Kadang orang-orang, Bang, kok lu nggak ngomong Tiongkok aja, Tionghoa? Nggak, ini kita ngomong Cina aja. Karena semua orang bilang China, China, China. Seluruh komunitas internasional bilang China, kenapa kita harus bilang Tiongkok? Dan harusnya udah tahun 98 itu udah lama sekali, udah 20 dua, eh, sudah 20 tahun lebih ya. 24 tahun yang lalu harusnya generasi ini udah harus melupakan lah itu. Toh sekarang nggak rasis kok, nggak banyak yang rasis kok. Rasisme itu udah nggak terlalu inilah, eh, nggak terlalu apa ya, apalagi suku itu kayaknya udah luntur lah. Kalau orang Indonesia itu sekarang udah nggak ini. Kalau kalau agama masih iya sih, kalau agama masih iya, masih agak kental. Tapi kalau suku nggak, antar suku nggak, gue bisa bilang gitu sih nggak. Karena gue sendiri eh, gue sendiri kerja di bidang konstruksi. Terus teman-teman gue banyak yang di kantor, banyak yang Chinese ya, banyak sukunya Chinese, beda agama sama kita. Gue Muslim, mereka non Muslim, ada yang Buddhis, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Oke, nggak ada masalah. Eh, kita fine aja, kita saling toleransi, nggak ada masalah. Gua nggak pernah ngucapin Natal, nggak pernah ngucapin selamat Waisak juga, nggak ada masalah. Jadi eh, nggak ada masalah sih. Dan dalam pekerjaan juga nggak terlalu terganggu sih kita. Nah, itu aja. Nah, balik lagi nih, kita ngomong tadi ya, harusnya ini jadi lebih penting karena geopolitik ini dunia ini menuju kehancuran semuanya nih. Coba bayangin, Timur Tengah udah kayak gini, Saudi udah ketar-ketir, pusing banget dia tuh. Arab Saudi udah pusing karena dia mau bangun negaranya itu seperti Dubai itu, sebagai negara pariwisata, sebagai negara bisnis yang nantinya akan seperti Dubai gitu loh. Kemudian dia akan meninggalkan ketergantungannya dari minyak gitu loh. Sedangkan ini malah makin eskalasinya, malah makin meluas. Pusing dia, nggak pusing. Padahal dia udah gue mau ini aja lah, bilateral, hubungan baik sama Israel. Yang penting damai. Gue nggak mau lah ribut sama orang Yahudi. Gue nggak mau ribut sama orang Israel. Yang penting gue sekarang mau bangun negara, jangan sampai rudalnya nyasar di tempat gue udah bangun triliunan, tiba-tiba kena rudal. Waduh, kalau udah ada rudal nyasar ke situ, siapa yang mau datang kecuali orang haji dan umroh ya. Kalau orang haji dan umroh kan mau mati juga, mau tewas juga ya senang-senang aja. Ya langsung jihad dong, langsung masuk surga dong. Gak masalah. Mereka malah berbondong-bondong, biarpun mati juga. Mekah itu dibom nuklir juga tetap aja nggak bakalan ada yang surut nggak mau datang, itu nggak mungkin. Cuman bukan itu. Ibaratnya lu biasa berpenghasilan sebulan 20 juta, tiba-tiba penghasilan lu hilang atau gaji insentif lu diambil 10 juta, jadi tinggal sekarang 10 juta. Kira-kira lu pusing nggak? Udah gaya hidup lu udah gaya hidup 20 juta, tiba-tiba lu mulai bulan depan insentif kita kurangin jadi 10 juta. Kira-kira pusing nggak lu? Nah, itu yang dihadapin sama Arab Saudi. Jadi dia pusing banget. Nah ya ini Timur Tengah bergejolak segininya, Amerika juga di sana jagain. Di sana dia kayak preman aja, nongkrongin aja di sana pakai 2 kapal induk dengan 2.000 personil siap tempur dan dengan 135 fighter jet ya, termasuk F-22, F-35 ya, dan pesawat-pesawat pembom lainnya gitu loh, yang udah siap tempur dan sudah punya misil gitu loh, udah ada guided misilnya gitu loh, misilnya. Nah, Cina juga gitu, bentar lagi akan menyerang Taiwan. Itu udah kepastian, itu udah nggak mungkin nggak. Bahkan sekarang Taiwan aja udah mikir-mikir nih,
Di dalam negeri Taiwan aja udah ada gonjang-ganjing, udah ada referendum. Gimana kalau kita terima aja udah nasib, udah kita daripada hancur lebur kayak Ukraina, kayak Gaza, udah mendingan kita terima aja. Maunya China apa kita mau dikasih otonomi khusus apa gimana, kita rundingkan sama Cina, tapi kita jadi provinsi khusus dengan otonomi khusus apa gimana, yang tetap boleh berdemokrasi apa gimana. Itu pilihannya sampai ke situ, sampai ada sekarang udah ada pembahasan seperti itu. Kalau dulu enggak, wah hampir kompakan, hampir mayoritas lah. Sekarang udah mulai terpecah nih, karena mereka nggak mau ngelihat Timur Tengah hancur lebur kayak gitu. Suriah, Libanon, perang begitu hancur lebur dan balik dari nol lagi. Yang tadinya kaya raja jadi melarat, yang tadinya melarat jadi gembel ya. Gimana coba? Hancur masa depan. Yang tadinya punya anak 3 jadi tinggal bujangan, nggak punya anak, istrinya mati, anaknya mati, coba bayangin ya kan. Yang tadinya punya orang tua, punya ibu, punya kakak, tinggal dia sendiri sebatang kara, coba gimana. Itu kan mereka sekarang lagi menimbang-nimbang gitu loh. Taiwan tuh walaupun sekarang udah di backing Amerika di sono, fleetnya itu banyak, kapal perangnya berjajar di situ, apalagi base-nya makin banyak gitu, bikin pangkalan militer di sepanjang Filipina, kepulauan Filipina situ. Sekarang ada 4 apa 5 ya base-nya, udah banyak banget di Filipina doang nih. Terus di Jepang juga ada nambah 1 lagi pokoknya di sekitar situlah banyak dia bikin. Belum lagi Singapura juga jadi base juga itu kan, ini ya, sekutu Amerika dan Israel. Nah ini sebenarnya harus dibahas, sebenarnya justru ini yang dibahas gitu loh, bukan membahas kinerja Kementerian Pertahanan yang nggak bisa diperdebatkan, literally nggak bisa diperdebatkan. Apa yang bisa diperdebatkan dari anggaran militer yang sangat-sangat kecil, jauh dari harapan, sangat kecil, jauh dari harapan, kemudian diperdebatkan sedemikian rupa hanya untuk menghancurkan karakter salah satu paslon. Sorry, gue adalah calon pencoblos Anies nih, jujur aja. Sampai sekarang gue masih mikir nyoblos Anies. Tapi gue kasihan sih sama Pak Prabowo, jujur kasihan banget. Tadi malam dibantai abis. Tapi untungnya sih gue lihat si Pak Prabowo nggak kepancing ya. Tetap kayak menahan diri untuk kata-kata yang kasar atau bentakan-bentakan itu nggak terjadi gitu loh. Gue lihat orangnya masih bisa menahan diri gitu loh. Kalau gue nggak bisa, coy. Misalnya gue dikatain, nilai ini lo berapa? Kalau Anda nilai Pak Prabowo itu kinerjanya Kementerian Pertahanan dari 1 sampai 10 berapa? 11 dari 100. Itu udah kurang ajar banget. Tega banget tuh ngomong begitu. Beliau ini dulu udah naikin lo jadi gubernur lo, jujur. Tapi jangan begitulah, maksudnya apa nggak ada ini yang lain. Ini bener-bener serius, ini Kementerian Pertahanan tuh topiknya nggak ada yang bisa diperdebatkan, coy. Asli nggak bisa diperdebatkan karena anggarannya sangat kecil, jauh dari permintaan kementerian sendiri. Kementerian Pertahanan tuh minta 2.000 triliun loh untuk pengadaan alutsista, untuk kesejahteraan TNI dan lain-lain. Pokoknya anggarannya tuh anggarannya itu sangat fantastis sih, 2.000 triliun gitu. Ya Pak Prabowo sih bilang ini 2.000 triliun multi years, nggak sekarang langsung harus kita minta dikasih, tapi kita udah ada perencanaannya nih jangka panjang nih. Gue harus beli ini nih. Lah tapi kan kemarin udah banyak ketinggalan, dicoret semua di tahun 2020, 2001, 2022 ini banyak dicoret. APBN-nya tiap rapat sama Kementerian Keuangan dicoret karena ya duitnya banyak kesedot ke penanganan COVID dan hal-hal yang lain yang lebih dirasa urgent dan penting gitu loh. Dan nggak main-main loh, COVID itu habis berapa triliun, coba bayangin, berapa ratus triliun kemarin.
750 ada masuk. Gila sih. Covid kemarin itu habis triliunan loh. Satu orang masuk, dinyatakan Covid terus masuk rumah sakit aja udah 200 juta guys. Gue masih inget nyokap gue masuk ke rumah sakit ya, RSU ya, Saiful Anwar. Itu langsung ditanganin dengan baik, pakai BPJS ya. Waktu itu tapi itu nggak BPJS sih, langsung ditanganin karena ini kan itu program pemerintah, langsung Kementerian Kesehatan, jadi bukan masuk ke BPJS. Itu langsung diurus semuanya. Bayangin seminggu lebih 10 hari kali ada masuk rumah sakit. Itu bayangin aja kalau masuk di swasta tuh bisa habis berapa ya, habis ratusan juta. Itu obatnya mahal, segala macem pelayanannya mahal, ruang isolasinya, hazmat udah habis berapa piece, sarung tangan habis berapa, masker habis berapa. Kalau ngelihat biayanya sih gila sih. Itu satu orang bisa habis di atas 100 juta. Itu total kemarin gue dengar sih 700-an triliun ya untuk habis buat ngurusin ini. Nggak tahu deh berapa triliun ya total. Tapi itu banyak banget lah. Nah itu juga akhirnya motong anggaran dari berbagai kementerian yang lain. Ada perjalanan dinas dicoret-coretin, coretin. Apalagi alutista dalam kondisi wabah begini, nggak ada perang, habis semua dicoretin. Tinggal berapa coba? Jadi nggak bisa ngomong lagi gitu loh. Apalagi kalau kayak Kementerian Pendidikan tuh Nadiem Makarim kemarin yang udah gembar-gembor, wah saya program saya ini, sekian tahun depan ini, tahun depannya lagi ini, programnya udah ada 4 tahun, itu udah punya target. Ya hancur semua targetnya, nggak ada yang kena. Orang kena dicoret semua sama Bu Sri Mulyani. Tapi kan gue juga nggak bilang Bu Sri Mulyani salah gitu loh. Dia salah satu menteri ekonomi terbaik juga di Indonesia, di dunia bahkan. Coba yang lain sekarang pada pertumbuhan ekonomi cuman berapa, Indonesia masih di angka 5% lebih loh, gila loh. Yang lain pada tiarap hancur-hancuran ekonomi, kita masih tumbuh di atas 5%. Itu luar biasa sih prestasi Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani. Bahkan pajak tahun 2023 kemarin dinyatakan melampaui rekor ya, sepanjang sejarah penerimaan pajak tertinggi kalau nggak salah 2023 ya. Walaupun katanya kita ekonominya sulit gitu loh, ekonomi lagi sulit ya. Gue nggak ngerti ya, ini kayaknya memang bukan nggak sulit, ekonomi sulit tapi pengusaha ini banyak gitu loh, jadi banyak yang bayar pajak gitu, dan semua pada takut sih dikejar kantor pajak. Gila sih, kantor pajak effortnya luar biasa sih, melototin rekening dan laporan keuangan dari perusahaan ya terutama ya. Ini kalau individu sih gue belum lihat yang gimana, tapi kalau perusahaan itu gila sih, dipelototin bener-bener. Tinggal bikin list aja, ini kenapa lu nggak keluarin PPh ini, transaksi ini, cuman gitu doang. Padahal ini pembelian barang tapi minta PPh. Dan Kementerian Keuangan nggak mau, DJP nggak mau tahu nih, ini PT ini nih supplier vendor apa sih, barang apa jasa, itu nggak mau tahu. Misalnya pabrik bata, masa iya kita ini jasa gitu kan, tapi kan nggak mau tahu. Bikin list aja berlembar-lembar, kirim surat pakai kop pajak. Ya bagi yang nggak mau pusing, udahlah bayarlah Pak, ini totalnya 10 juta nih, kalau kita lunasin gimana, kita harus bolak-balik ke kantor pajak. Udahlah bayar aja lah, udah biarin pajak. Itu penerimaan negara, makanya kadang-kadang agak nggak fair juga. Tapi ada juga emang yang ngumpetin tuh, nakal gitu loh, pengusaha ini ngumpetin. Nah itu balik lagi. Jadi poin gue adalah satu, nggak ada yang bisa diperdebatkan di kinerja Kemenhan gitu loh. Sekalipun Pak Prabowo nggak ngerjain apa-apa, istilahnya ya mau bikin terobosan apa sih dengan ini, udah bisa gaji TNI dengan tepat waktu, kasih tunjangan kinerja ya kan, apalah masih bisa makan, TNI itu masih bagus coy. Kok masih mikirin
Lu gila, yang lebih gila lagi, yang lucu lagi, kasihan ini kasihan Pak Ganjar bilang gini, kasihan pilot-pilot, saya datengin selalu ngomong gitu, saya datengin si A si B, saya datengin ke warga, saya datengin ke pilot-pilot itu, kasihan mereka mengeluh harus mempertaruhkan nyawanya pakai pesawat, datang dengan barang pesawat yang bekas gitu loh. Gila, ini gini, bayangin, ini sama kayak gini, kan udah ngomong sih Pak Prabowo, udah ngomong eh, beli Rafale atau beli KFX itu kan masih lama ya. Nah, Rafale itu penjajakannya bisa 3 tahun, proses dari PO, dari mulai pembayaran DP, dari DP sampai jadi itu bisa 7 tahun, bisa 10 tahun baru datang nih barang nih. Kita ngomong pahitnya lah, 10 tahun itu pesawat baru datang katakanlah. Selama 10 tahun itu kita nggak beli apa-apa gitu, nggak ada yang ini, pesawat kita udah jelek loh, F berapa yang zaman dulu, pesawat-pesawat Amerika yang banyak kan jelek kan. Kita Sukhoi aja ada cuman Su-27 ya kalau nggak salah ya, sorry kalau gua salah ya. Ada Su-27 itu punya zaman Bu Megawati ya, jadi presiden, beli satu skuadron ada nggak ya? Gue nggak tahu deh berapa belas pesawat ya waktu itu. Gue lupa, apa nggak sampai 10 ya beli. Itu dulu waktu itu dihujat ya. Banyak yang ya yang anti PDI lah, nggak suka Megawati beli pesawat tempur itu. Padahal itu penting banget loh. Kita tuh nggak punya pesawat yang bagus gitu loh. Nah, sekarang Indonesia cuman bisa beli F-15. Amerika mau kasih F-15. Ya mungkin dengan segudang syarat ya. Lu nggak boleh ini, lu nggak boleh ini. Lu nggak boleh sama Rusia, lu nggak boleh sama Cina, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Wah, syaratnya segunung lah. Nah, terus mau dijanjiin, mau dikasih, boleh beli F-16, tapi dengan seri terendah. Ibaratnya lu boleh beli iPhone 13, bukan 15, bukan 14 ya. Masih 2 seri di belakangnya. Gua kasih boleh beli ini aku 13, tapi serinya yang paling rendah, bukan Pro Max ya. Rudalnya paling jebot, paling kecil, daya hancurnya, radarnya paling jelek, ininya paling rendah, ya ibaratnya gitulah, kasarannya begitu. Ibaratnya kalau kita pengennya ya generasi kelima kayak F-35 gitu kan, atau paling enggak kalau untuk dogfight ya F-22 lah yang butuh kelincahan ya. Tapi ini kan enggak, kita dikasih F-15, boleh beli sekarang, maksudnya lagi penjajakan, kemungkinan boleh beli. Terus F-16 kemungkinan, baru kemungkinan boleh dibeli, tapi dengan syarat ya macam-macam, dan itu pun bukan yang seri tertinggi, bukan yang Pro Max bro, yang seri terendah lah, buat negara kita biar kita nggak kuat itu loh. Aduh, Indonesia negara segede gini kalau punya F-16 yang seri tertinggi dengan rudal yang bagus, dengan senjata yang bagus, dengan radar yang paling bagus, aduh, dia jadi super power di sini, bahaya nih. Kita nggak bisa ngontrol nih, jangan sampai ngalahin Singapura kan. Di situ ada Singapura, ada Australia, ada Filipina, ada ya, sekutu-sekutu dia. Ini jangan sampai negara besar ini jangan terlalu besar, dia takut juga gitu loh. Takut juga Papua Nugini dicaplok atau gimana kan, takut juga. Kalau Indonesia terlalu kuat ya bisa aja, kalau terlalu kuat bisa ekspansif ya, namanya sifat negara ya. Semakin besar negara itu ya makin ekspansif, kayak sama kayak Cina ekspansif, mau nyerang Taiwan merasa udah kuat sekarang, atau Rusia nyerang Ukraina ya, memperluas wilayah, atau si apa ya, Afrika tuh sekarang lagi bergejolak juga, beberapa negara bergejolak mau ekspansi ke negara lain, mau nyerang negara lain ya, karena merasa dia udah kuat, ekonominya kenceng, rakyatnya butuh penghasilan tambahan untuk meningkatkan PDB-nya dia, tapi udah mentok dengan luas wilayah yang segitu. Nah, coba bayangin, ini sama kayak kalau memperdebatkan pesawat second, itu sama kayak kita perdebatan komuter lain. Ada PT KAI mau beli komuter lain second dari Jepang yang kondisinya gue bilang masih bagus ya. Ada anggota dewan yang bilang, jangan beli dalam negeri aja, ngapain lu beli itu
dari luar negeri, dari apa kita beli dari luar negeri second lagi. Ih, kita ini negara besar masa beli second mulu gini. Tuh, itu itu pendapat yang gue bilang bodoh banget ya. Maksudnya gini, lu boleh beli di Inka ya, beli di kereta api Indonesia boleh beli, beli aja, PO aja dulu, forecasting untuk berapa tahun ke depan, kan masih lama, ya kan? Pada kenyataannya ini Inka juga baru bilang 2024 baru mulai diproduksi, coba bayangin berapa lama lagi. Sementara di Depok udah dusel-duselan seperti itu, udah kayak pepes, kayak bayang komuter lain itu udah kayak kita masuk ke ikan teri dalam toples. Bisa ngebayangin nggak? Dalam toples kaca kita dimasukin. Itu udah kayak gitu kondisinya. Itu udah darurat, bro. Itu nggak bisa lagi itu loh. Sekarang lu mesti beli second, nggak apa-apa lu beli lagi untuk nanti untuk peremajaan yang udah jelek dibuang, dijual lagi ke negara-negara miskin lainnya kayak Bangladesh atau gimana, kan pasti mereka mau seneng banget tuh dapat komuter lain bekas kita gitu loh. Nggak apa-apa untuk peremajaan berapa tahun lagi, tapi ini yang darurat gerbongnya harus ditambah. Ini nggak dibeliin gimana? Ini anggota dewan nggak pernah naik komuter lain harian gitu loh. Sedangkan gue tiap hari naik komuter lain, ngerasain itu, ya kan? Coba lu yang komuter lain gimana coba? Masih ada anggota dewan jangan beli second. Ya itu sama aja kayak pesawat itu. Pesawat itu masih lama. Kalau lu beli Rafael nanti dari Prancis beli baru itu masih lama banget. Sedangkan ini Qatar lagi mau jual-jualin pesawat usangnya karena pesanan dia udah datang. Yang pesawat-pesawat baru dari Amerika ya, kayak F-35 gitu-gitu udah datang, udah ready stock, udah mau dikirim. Nah, dia mau jual dong yang usang-usang yang lama-lama, bukan usang sih, yang lama-lama tahunnya udah 15 tahun. Udah 10-15 tahun dijual lah second, kan masih berharga juga dijual. Nah, itu rebutan gitu loh. Sama kayak kasusnya sama kayak gerbong komuter lain itu. Sekarang di Jepang rebutan itu. Jangan salah loh, negara-negara middle class apa namanya? Berflower ya, negara berflower, negara developing country ya, negara berkembang banyak yang rebutan gitu loh. Lungsuran atau bekas kereta-kereta Jepang itu rebutan gitu loh. Ya enggak? Jadi perdebatan soal pesawat bekas itu bodoh sekali sih, gue bilang sih. Bodoh banget kalau nyalain Pak Prabowo. Sorry, gue bukan pendukung Pak Prabowo, tapi gue kali ini agak belain ya, karena menurut gue apa yang dikerjakan Pak Prabowo atau yang kebijakan seperti beli pesawat second itu adalah hal-hal yang esensial, bukan lagi hal yang penting atau tapi ini hal esensial gitu loh, karena harus, ini pesawatnya udah mendesak, udah usang banget, sama kayak apa namanya, kapal selam sekarang udah beli, sekarang udah mulai penjajakan beli, nggak tahu nih udah mulai beli belum, udah beli ke Korea ya kalau nggak, beli ke Korea apa beli kemana ya, apa beli ke Turki ya, beli ke Turki kayaknya nih, karena ngelihat Korea kelamaan gitu loh. Jadi ini udah hal yang esensial. Kapal selam kita kemarin tenggelam loh, hancur loh, kasihan loh. TNI kita, TNI Angkatan Laut kita dikasih kapal selam yang sangat usang, udah zaman tahun berapa tuh, tahun zaman perang dingin gitu loh. Itu pun dulu belinya second kan, nggak mungkin dulu belinya baru, belinya udah dari second, udah dipakai oleh negara-negara superpower. Habis itu dia punya kelas kapal yang lebih besar, lebih ini, seri yang terbaru itu dijual lah ke negara-negara berkembang kayak kita. Jadi kita kan belinya second terus gitu loh. Ya sama kayak kita beli baju aja lah, ngeyel kita harus beli baru, kita harus beli baru. Ya sekarang kalau ada yang thrifting modelnya bagus dan nggak ilegal ya, thrifting tapi nggak ilegal ya, bukan menghancurkan apa namanya, pasar negara kita,
ya why not gitu loh. Ya kan? Kita beli thrifting baju bagus dong. Kita masih barang itu masih bagus, masih layak pakai, ngapain kita beli baru ya nggak? Sama kayak thrifting seperti itu menurut gua ini susah banget sih. Maksudnya Kementerian Pertahanan tuh masih bisa gaji TNI, masih bisa ngasih peralatan yang memadai ya. Masih ngasih bisa ngasih makan atau ransum yang bergizi, itu aja udah bagus guys. Nah, kalau gue jadi Prabowo diserang begitu, gue langsung bilang, eh, Mas Anies, Anda kasih nilai 11/100 itu udah kebagusan Pak. Harusnya, harusnya itu harusnya 9/100 atau 8/100. Karena anggarannya kecil sekali, harusnya segitu. Jadi 11/100 itu udah kebagusan buat saya. Udah jauh lebih bagus. Gua gituin. Ya nggak? Kalau gua, tapi Prabowo sih gua lihat dia walaupun menahan ini ya, dengan menahan ini beliau sih orangnya, Pak Prabowo sih orangnya kayaknya nggak terlalu pandai ngomong, memang nggak terlalu pandai berdebat, memang nggak sepinter Ganjar dan Anies, nggak sepinter Pak Ganjar sama Pak Anies dalam berdebat. Memang apalagi Pak Anies Baswedan ini kan dokter apa S3 ya, dokter ya. Iya dia pelajar, eh, udah jadi rektor ya, terus kuliah di luar negeri, itu bacanya ya, namanya pelajar sampai S3 itu bacanya banyak banget. Makanya kosakata dia, terus gimana dia merespon 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 pertanyaan, terus dia mengolahnya itu ya memang cerdas gitu loh. Makanya gue mau nyoblos dia. Nah seperti itu. Kalau gue jujur gue bersimpati, malah kalau orang apa namanya para fanatik die hard atau calon pencoblos Anies atau calon pemilih Anies kebanyakan pada eh, mengelulukan, kalau sorry to say, kalau gue sih agak kurang ini ya, di debat ini kayaknya gue juga agak ngapain kok nyerang ini ya, nyerang paslon lain, mendingan dipaparin aja ini gimana, ini geopolitik makin kacau, ini makin kacau. Pangkalan Amerika kita udah dikelilingin pangkalan Amerika di mana-mana. Cina udah begitu ngobrak-abrik laut Natuna kita, yang dengan ya Pak Jokowi waktu itu juga nggak banyak ngomong, nggak banyak apa, langsung aja nyolokin rig di situ, langsung ngebor ngebor di lepas pantai di laut situ. Sekarang udah ada dua rig ya Pertamina di situ, di Blok Natuna itu ada 2 rig di situ. Ya Pak Jokowi nekat aja, bodo amat lah, sampai diprotes sama Cina. Menteri Luar Negeri Cina sampai protes, loh ini kan nine dash kita gitu loh, kita ini garis putus-putus kita, ini Laut Cina Selatan punya kita, kenapa lu masang rig di sini, kenapa lu ngebor minyak di sini. Pak Jokowi sih diem aja, kementerian kita nggak komentar apa-apa, nggak ini, diem aja, tapi nekat aja, ya pokoknya gue di sini, ini tanah gue, ini laut gue, ya gue mau ngebor di sini, nggak banyak ngomong. Ya juga takut ekskalasi yang terlalu ini tinggi gitu loh. Kalau salah komen atau apa kan nanti bisa memanaskan hubungan bilateral Cina dengan Indonesia gitu. Gua ngerti sih, paham sih posisinya, karena kita juga nggak punya alutista. Kita nggak punya rudal. Cina itu nggak cuman punya rudal hypersonic, supersonic guys. Dia udah bisa bikin hypersonic. Sedangkan Israel sama Amerika itu udah ketinggalan di teknologi hypersonic. Yang punya hypersonic di dunia ini hanya 2 sekarang, Cina sama Rusia. Rusia punya Kinzhal, punya apa tuh hypersonic, ya punya hypersonic lah. Ya, hypersonic tuh di atas 5 Mach kalau nggak salah ya, 5 kali kecepatan suara, di atas 5 Mach itu udah masuk hypersonic ya. Kalau di atas 1 Mach berarti dia adalah supersonic, kalau di atas 5 Mach berarti dia hypersonic. Itu cepatnya luar biasa. Ya rudal yang biasa aja, nggak usah supersonic aja. Kalau lu ngeliat di Gaza itu
Lu nggak pernah lihat rudalnya, tahu-tahu bral gitu aja. Nggak pernah lihat rudal, nggak pernah kelihatan rudalnya datangnya dari mana, tiba-tiba duar rontok. Apalagi hypersonic, gila nggak? Dan mereka udah bukan ICBM aja atau intercontinental ballistic missile, tapi udah hypersonic yang udah ribuan kilometer, guys. Yang nyampe Jakarta gitu loh. Rudalnya Cina sama Rusia itu bisa nyampe Jakarta, guys, dalam hitungan menit. Ya tentu saja ya nggak banyak ngomong, tapi dia nekat naruh rig di situ. Gila juga sih Pak Jokowi sih, nekat itu. Pertama, udah Pertamina yang ngebor situ aja lah. Ada nekat aja bikin 2 rig di situ. Pertama sini blok Natuna sini, nekat maju lagi di sebelah sini. Jadi dia bikin 2 rig di situ. Ya, sekarang juga Cina sampai sekarang makin intens di situ, wirawiri di situ. Ya kapal kita di situ paling teriak-teriak aja, tolong jangan di sini, tolong menyingkir dari sini, Anda melewati batas ini, Anda masuk laut Indonesia Natuna, tolong pergi, paling gitu-gitu doang, nggak pernah sampai eskalasinya sampai ditembak apa di nggak pernah. Tapi ya tetap nekat bikin rig di situ, karena ini untuk menegaskan ini laut gua loh gitu loh. Gua nggak peduli lu ngomong apa, 9 dash kayak 10 dash kayak apa kayak bodo amat. Ini udah internasional, laut ini udah kesepakatan internasional, diakui secara internasional. Laut Natuna ini punya Indonesia gitu loh. Kalau yang sono bodo amat tuh udah nggak ada urusan, tapi yang di sini kepotong dikit di sini, ini punya Indonesia gitu. Dikit kita kena sedikit di laut klaimnya Cina Selatan itu, kita kena dikit Natuna. Dan sengaja kita ngebor di situ. Pak Jokowi tiba-tiba bikin rig aja situ dengan cepet-cepet, dengan kayak terburu-buru cepet bikin nancepin rig di situ. Nah, itu harus dijawab dong, itu kebijakan luar negeri itu. Kita mau ngapain ini? Kita mau ngapain nih lawan Cina yang begini? Hubungan kita dengan Amerika Serikat, ya kan? Terus dengan Israel nanti bagaimana? Kan itu yang harus dijawab gitu loh. Yang visi misi itu yang sebenarnya kita mau dengar. Sampai mana lu sampai mana sih gitu. Tapi ini enggak, yang terjadi kemarin justru gua agak cringe ya, agak berkerut, kening gua agak berkerut. Kok begini ya, kok malah ini ya. Ya gua tahu sih itu urusan di belakang lah, yang tanahnya 340 hektar lah, yang soal MK lah. Gue sendiri agak makanya gue mengalihkan dukungan gue. Tadinya gue masih mikir mau nyoblos Pak Prabowo, tapi berhubung peristiwa MK ini, gue switch ke Anies Baswedan gitu loh. Cuma nanti kalau misalnya Anies kukut putaran pertama dia lewat, gagal, gue bakalan nyoblos Prabowo, itu udah pasti dah. Jadi Anies akan gagal di putaran pertama, nanti tinggal Pak Prabowo sama Ganjar. Nah, gue akan nyoblos Prabowo. Itu preferensi gue, terserah yang lain gimana. Kalau gue sih terbuka aja seperti itu. Gue aja sendiri ribut di rumah sama bini gue tuh fans Prabowo. Gue dikata-katain, lu gimana sih lu, lihat tuh Anies tuh begini tuh, wah gak tahu diri nih orang begini. Gue bilang, ketawa aja. Tenang aja, gue bilang gitu, Prabowo pasti menang kok gitu loh, surveinya udah menang terus, gue bilang gitu. Gue hibur lah bini gue, tenang aja Prabowo pasti menang. Tapi lu sendiri nggak mau nyoblos, lu gimana sih gitu. Agak tenang aja, Prabowo menang pasti. Gue nyoblos Anies, gue mau lihat seberapa dia gitu loh, karena di kinerja dia bagus kok, excellent gue bilang. Dari di Kementerian Pendidikan kinerjanya nggak bisa gue bilang bagus lah, dan nyokap gue guru ya, lingkungan keluarga gue guru, dosen, semua bilang Anies Baswedan pada saat jadi kementerian itu pada ngeluh semua, ya kurang bagus lah. Terserah lah pendukung Anies mau ngomong apa, tapi itu kenyataan sih, pada bilang kurang gitu loh.
masih jauh lebih bagus Muhammad Nuh, menteri yang sebelumnya zaman SBY itu lebih bagus lagi. Mau pasang badan, mau eh, kurikulumnya mau ganti, ini beliau pasang badan di depan, nggak takut dibully sama media dan netizen, nggak masalah. Sedangkan di sini ada profesor doktor di belakang yang meres otaknya buat bikin kurikulum, bikin sistem pendidikan, tapi nggak dipasangin badan gitu loh. Takut dibully waktu itu Pak Anies Baswedan. Tapi kinerja dia pada saat jadi gubernur gue akuin Jos Gandos. Gue ngelihat beliau bertumbuh ya, Anies Baswedan bertumbuh, udah nggak takut dibully, lebih woles, lebih santuy, uh, lebih bagus lah gue bilang. Ya walaupun memang kinerjanya jauh lebih mudah karena sudah dibabat alas sama Jokowi Ahok. Gue jujur ngomong, ini yang paling berat tuh kinerjanya Jokowi sama Ahok nih, ngadepin Jakarta yang semeraut ini. Dua orang ini bener-bener bagus gitu loh. Jadi Pak Anies jadi masuk ini jadi orang yang ketiga yang bisa gue bilang tinggal nerusin. Tapi gue nggak bilang kinerjanya hanya nerusin doang, enggak. Jadi kebijakan dia bagus, kayak bikin sumur resapan itu sekarang lu lihat nggak banjir kan, dengan ditambah dengan kinerja Jokowi Ahok sebelumnya yang mengakuisisi tanah di Bogor untuk jadi waduk. Kan ada 2 waduk sekarang yang udah beroperasi. Sekarang lu lihat nggak Jakarta banjir? Kagak guys. Itu berkat waduk yang segitu gedenya dikerjain oleh Pak Jokowi dan Ahok pada saat beliau jadi gubernur. Nah sekarang dilanjutin sama Pak Anies, ditambah lagi kebijakan itu bagus dengan banyaknya sumur resapan. Ada ribuan titik sumur resapan, itu luar biasa. Terus kemudian ada bicycle line, jalur sepeda. Terus kemudian peningkatan fasilitas pejalan kaki itu udah luar biasa sih. Cuman yang nggak dikerjain itu ya, ada yang dibiarin, kayak misalnya kayak gelandangan makin banyak di sini, tukang minta-minta makin banyak, parkir liar makin banyak, makin semeraut lah, makin semeraut. Coba Surabaya sekarang nggak ada orang, jarang lah di yang jalan protokol gede nggak ada orang minta-minta, badut dan lain-lain. Clear gitu loh ya, larinya pada ke sini sekarang, pindah ke sini tuh badut-badut. Terus yang suka minta-minta, pengemis, pindah jadi bikin semrawut. Ini di sini gue lihat trotoar-trotoar yang baru dibangun bagus pun sekarang udah penuh ditempatin sama pedagang kaki lima gitu loh. Yang tadinya nggak ada sekarang jadi malah tadinya nggak ada pedagang, terus udah diperbaikin jadi trotoar yang bagus. Sekarang ditemplokin pedagang-pedagang yang baru datang dari daerah ngadu nasib ke sini. Gila sih, jadi makin parah gitu loh. Nah itu ada yang negatifnya lah, tapi overall kinerjanya gue nilai bagus. Makanya gue kasih kesempatan Pak Anies waktu itu ya. Oke, balik lagi, itu penilaian gue dari satu dari sisi materi ya. Balik lagi, yaitu harusnya fokusnya nggak di kinerja Kementerian Pertahanan, tapi harusnya lebih ke geopolitik. Itu jauh lebih menarik karena ini ke depan ini yang ini, karena ini impactnya gede banget ini. Dengan banyaknya perang ini harga-harga pada naik, semuanya pada naik ya, karena orang nggak bisa sembarangan lewat Laut Merah lagi. Orang harus muter ke Afrika Selatan buat nyampe di Arab, buat nyampe di Asia sini. Nggak bisa lagi motong jalur ke Laut Merah gitu loh, ke terusan Suez, karena bakal dirudal sama Houthi Yaman. Pada takut sekarang. Kemudian Cina akan membuli kawasan Laut Cina Selatan ya, South China Sea. Nah, ini gimana ini gitu loh. Ini terus kemudian Selat Malaka mau diapain? Ini kita punya aset yang bagus ini, aset bersama Indonesia dan Malaysia. Ini mau diapain ini Selat Malaka nih? Kan mesti dilakukan sesuatu gitu loh. Jangan sampai ini cuman ya kapal lewat doang, kita nggak punya power apa-apa. Artinya kayak kita nggak punya pengaruh apa-apa di situ. Nggak bisa begitu dong. Nah itu mau diapain ya kan?
Ya kan sepertiga jalur perdagangan masuk ke situ semua loh. Cina itu hidupnya dari Selat Malaka loh, semua perdagangannya lewat situ semua. Ini mau diapain? Kayak gitu-gitulah harusnya dibicarakan gitu loh. Gua nunggu itu loh, nunggu geopolitik gimana nih, karena eh, ini bahasan yang berat gitu loh, bahasan yang sangat berat gitu loh. Walaupun nanti cuman ngomong doang karena nanti kan belum tentu dilakukan, karena ya geopolitik selalu berkembang, kita bisa berubah penilaian. Oh, kita nggak jadi pro Cina nih, kita miring ke Amerika nih atau gimana gimana. Nah itu kan nanti berkembang, tapi paling nggak ngelihat dari kondisi sekarang apa yang lu lakukan gitu. Nah itu nggak dibahas sama sekali guys. Malah bahas Kementerian Pertahanan yang nggak ada esensi, nggak ada ininya, nggak ada hasilnya gitu loh, nggak ada gitu loh, nggak ada yang bisa diperdebatkan karena anggarannya sangat kecil. Ya lu kalau misalnya apa namanya, kinerja Kementerian Pertahanan Amerika, nah lu boleh bully, itu billion dollar gitu loh. Sekali menggelontorkan dana, sekali Biden datang ke Kongres, ke DPR minta dana 50 miliar dolar kasih ke Israel, 60 miliar dolar kasih ke Ukraine bantuan. Nah, ini kan enggak. Kita memperdebatkan beberapa biji eh, pesawat bekas yang sudah esensial dan harusnya memang harus kita beli sembari menunggu pesawat-pesawat baru yang bakal kita pesan. Itu diperdebatkan, gila nggak lo? Ah, tahu dah gua nggak speechless sih tadi malam. Harusnya nggak ke situ, agak kecewa dikit karena ternyata pembahasannya meleset banget, nggak seru lah. Gue bilang eh, ngebahas yang udah usang terus itu, bahas tanah 340 hektar, bahas HAM misalnya, bahas pelanggaran HAM yang udah nggak usah lah, itu udah ke depan aja. Itu gimana harusnya begitu. Kita mau denger pendapat, gue pengennya itu sih, denger itu seperti itu. Nah, gue berharap nanti di akhir babak debat capres lebih produktif ya, bahas ide-ide terobosan. Nah, terobosan nih, karena dulu tahun 2019 dan tahun 2000 sebelumnya, tahun berapa ya, 2014 itu penuh ide, gagasan, dan terobosan ya itu. Dan gue sebenarnya eh, walaupun gue bukan pendukung Pak Prabowo, gue nggak bakalan nyoblos di leg pertama ini, gue nggak bakalan nyoblos Pak Prabowo, tapi ide dia patut diapresiasi loh. Dari dia 2014 sampai sekarang dia konsisten, dia ingin mengurangi stunting. Dengan cara apa? Ngasih susu ke anak-anak. Itu diketawain orang, tapi gue lihat, hey, jadi jadi dia itu investasi jangka panjang guys, ngasih makan siang dan susu. Ya iyalah, lu yang ngomong begitu, yang mendebatkan, ala kok ini apa ngasih makan susu, mendingan kasih yang lain lah, jangan susu, ini kasih aja itunya, buat anggaran yang lain lah, buat bro, bukan gitu. Ini stunting ini kita udah bertahun-tahun kena stunting, termasuk stuntingnya tertinggi di dunia Indonesia ini. Walaupun negara, bisa dibilang kita itu negara berkembang yang akan maju, tapi stuntingnya masih tinggi. Karena apa? Ya lu sih yang komen begitu enak, tiap hari lu makan ayam, makan telur, makan daging sapi, lu bisa ke Stik Abuba sekali-sekali seminggu sekali, bisa ke Stik Abuba, ke Solaria, ke Nemit, ke Holy Cow gitu kan. Kemana ya, ke apa namanya, ke McD, ke ini itu loh, mana ya, ke bisa makan, lu bisa belanja di pasar, bisa belanja daging, bisa belanja apa aja yang lu suka, lu beli lele, beli ikan segar, lu bisa tiap hari, day to day lu bisa milih protein lu apa gitu, hari ini makan apa ya gitu. Sedangkan mayoritas banyak orang yang hidupnya di ganggang sempit ya kan, yang kerjanya masih, gajinya masih di bawah UMR ya kan. Berapa orang tuh, banyak itu semua
makannya mie, seringnya beli mie, anaknya yang masih balita dikasih mie, coba bayangin. Jangan gitulah guys. Itu otaknya nggak berkembang guys. Makanya dia nggak bisa cerdas, nanti dewasanya dia susah jadi pinter, jadi cerdas. Nah ini nggak main-main loh, Pak Prabowo bilang kita akan impor sapi perah 1 juta ekor sapi gitu loh. Itu untuk memenuhi susu anak-anak, paling nggak SD lah, anak SD. Kalau anak SD terpenuhi gizinya, itu bagus guys. Tiap siang makan ada ayam, atau bisa-bisa jadi ada rendang, ada daging, ada kadang-kadang sekali-sekali telur, tuker-tuker, putar-putar aja, dapat protein hewan terus. Itu gimana tuh, dapat omega 3, omega 6, dapat apa namanya, asam lemak esensial, dapat zat-zat mineral esensial, vitamin-vitamin dari apa namanya, protein hewan itu akan apa ya, bikin otaknya berkembang. Dan nanti 10-15 tahun berikutnya mereka sudah kuliah, mereka akan berprestasi semua guys, pinter-pinter semua guys. Kita akan panen di situ nanti. 15 tahun lagi dia akan udah mulai bekerja, dan itu akan menciptakan inovasi-inovasi, menciptakan apa namanya, pengusaha-pengusaha yang pinter, yang hebat gitu loh. Ya kan, menciptakan ASN yang cerdas gitu, yang melayani warganya. Itu guys, itu investasi jangka panjang guys. Itu menurut gue itu bagus itu loh. Kalau itu gue suka sih itunya, apa namanya, programnya. Gue bilang nggak semua orang kayak apa namanya, punya privilege kayak gue, kayak lu, apa namanya, kayak anak gue ya, tiap hari hampir nggak pernah makan tempe gitu loh. Ayam ada, terbesoknya ikan, terbesoknya lagi telur, terbesoknya lagi daging, ya kan, semur daging gitu. Besoknya lagi bini gua ngebakso, bikin daging, nggak pakai ayam lagi, daging bakso sapi gitu. Jadi guys, nggak semua orang kayak gitu guys. Jadi please, menurut gua itu bagus ya. Gua acungin inilah, jempol lah buat program Pak Prabowo yang cukup bagus itu loh. Walaupun gua masih berharap Pak Anies lebih cerdas sih. Dia kan doktor, dia udah jadi politis juga udah lama. Gua kira ya, mungkin gue berharapnya sekarang dia cuma ngomong doang apa yang kira-kira nggak realistis buat dia katakan. Nanti pas dia jadi presiden, gue berharap nanti dia akan menemukan, oh ini begini, oh gini, akhirnya nanti akan berubah. Sama kayak dia waktu di Jakarta bilang DP 0%, kan akhirnya nggak terrealisasi kan. Itu termasuk program dia yang bullshit gitu loh. Tapi banyak pencapaian dia yang luar biasa gitu loh. Bikin stadion yang begitu megah, bagus gitu. Formula E. Kemudian program-program dia yang anti banjir, bagus banget itu. Makanya gue bilang bagus. Bahkan paket bantuan bansosnya dari DKI itu lebih bagus daripada daerah lain. Lu bayangin, berasnya tuh beras Hypermart guys. Beras yang enak, gue lihat sendiri. Itu bansos itu, beras bansosnya tuh bagus guys, isinya bagus, nggak kayak, sorry tuh saya, kayak di daerah pinggiran kayak Depok. Beda, budgetnya lebih tinggi dan sangat layak dikonsumsi waktu COVID kemarin. Karena gue lihat sendiri gitu loh, ada yang dapat bantuan, gue lihat ini dapatnya apa aja sih. Berasnya itu beras Hypermart yang enak guys, beras yang mahal, yang bagus, bukan beras kutuan Bulog ya, bukan, beras Hypermart. Gue lihat sendiri kok, bagus gitu. Makanya gue salut sih, di DKI beliau bagus gitu loh. Apa namanya, berkembang lah, nggak kayak waktu jadi Menteri Pendidikan. Nah, ya itu aja yang bisa unek-unek gue ya soal apa namanya, debat yang ketiga ya kalau nggak salah. Gue berharap debat berikutnya nggak kayak gini lagi, nggak kayak apa ya, ngomongin yang detail tapi kayak udah dipersiapkan untuk menghancurkan. Gimana ya,
nggak tahu ya. Ya ini debatable sih, maksudnya ya biarin lah, orang namanya juga debat. Kalau nggak siap ya bilang aja kalau lu nggak siap, kalau lu bego nggak siap. Itu kan bego-bego lu aja, kenapa nggak siap? Ya bukan gitu. Ini gua rasa lebih bagus untuk membahas yang lebih deep ya, ke depannya gitu loh, bukan bukan cuman soal ini atau kemarin Gibran SGIE itu, soal SGIE SGIE, gue juga nggak setuju sih, gue nggak seneng sih begitu caranya. Nggak perlu lah mempermalukan Caimin kayak gitu, nggak usah mempermalukan, juga udah malu-maluin dari dulu, nggak usah begitulah. Nggak canda. Nah, tuh menurut gue oke. Segitu aja. Mohon maaf kepanjangan, tapi gue cuman mau mengeluarkan unek-unek gue aja eh, dari debat capres ini. Oke, semoga dipertimbangkan besok, nggak lebih bagus lah. Jangan cara-cara yang kotor lagi. Bukan kotor sih, apa ya, cringe banget lah caranya. Apa namanya, cara jegal-jegalannya begini, cringe banget sih. Mendingan adu gagasan ke depan, itu lebih produktif sih kalau gue bilang. Gue mau denger itu ke depan gimana, detailnya seperti apa, program lu seperti apa. Gak usah detail yang sampai ke teknis ya, tapi program lu gimana sih gitu loh. Itu secara umum aja gimana, gue lihat belum ada yang ini, kayak udah pada mentok apa gimana ya, gue nggak ngerti. Dah gitu aja dah. Semoga semua sehat-sehat selalu dan bisa memilih dengan baik tanpa ada keributan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.